10 ya. Aku mau pakai spray yang dipakai ke hidung untuk proses IVF ku. Ini timetable-ku. Aku sudah mulai pakai dari tanggal 1 Juli. Nanti dia akan berakhir pakai nasal spray ini sampai tanggal 18 bulan 7 ya. Jadi ini sudah hari ke-6 aku pakai, kan sekarang tanggal 6. Nah, ini cara pakainya, dibersihkan dulu hidung pakai tisu sama pakai cotton bud kalau aku ya, supaya benar-benar ini. Terus tangan juga kita cuci bersih, baru kita bisa pakai nasal ini di hidung kanan dan hidung kiri. Ini aku tunjukin caranya ya. Bersihkan dulu. Ini aku udah cuci tangan ya. Oke, aku pakai. Ini cara pakainya, dibuka ininya, habis itu aku iniin, kocok, baru aku semprot sedikit. Nah, seperti itu, baru aku pakai. Aku pakai pertama posisi jempolku di bawah, tangan yang telunjuk sama tangan tengah ini aku buat di sini posisinya seperti ini, baru ditutup hidung yang sebelah kanan untuk masuk nasalnya ke hidung sebelah kiri seperti ini. Badannya agak maju. Oke, sekarang yang kedua. Terus badan kita itu nggak boleh tidur, posisi ininya seperti ini aja supaya dia nggak masuk ke dalam lubang hidung itu atau ke kerongkongan itu, jadi sakit di sini. Jadi napas seperti biasa aja, seperti ini beberapa menit, baru nanti kita minum air putih. Ini dipakai untuk IVF itu fungsinya memang untuk ke period, diutamakan ke period, karena di sini kan di timetableku ini juga aku pakai tanggal 1 Juli sampai nanti tanggal 18 Juli. Itu di tanggal 15 aku harus info ke rumah sakit. Kalau periodku itu nggak datang, aku harus info, atau kalau periodku datang, aku juga harus info ke mereka supaya nanti rumah sakit tahu atau dokter yang nanganin aku tahu apa nanti kelanjutannya setelah tanggal 15 itu. Ya, kalau sesuai dan kalau aku menstruasi di tanggal 15 Juli nanti, itu aku harus scan di tanggal 24 Juli. Setelah itu nanti kalau semuanya tetap berjalan sesuai schedule, maksudnya periodku juga keluar on time, tepat waktu, berarti aku ada plan egg collectionnya di tanggal 31 Juli. Habis itu nanti aku tes urin pregnancy-nya itu di tanggal 17 bulan Agustus. Jadi ini schedule dibuat sesuai dengan periodku yang bulan lalu, HPPT terakhirnya ya. Jadi aku sudah lakukan ini treatmentnya setelah aku kemarin itu dicek darah, terus aku sudah ini juga diambil juga ukuran badan, BMI-nya berapa, baru proses untuk nasal. Nah, setelah nasal nanti ada lagi Bemfola, tapi Bemfolanya itu aku mulai pakai dari tanggal 19 bulan 7. Bemfola itu suntik perut. Suntik perut Bemfola nanti aku pakai sampai dengan tanggal 29 bulan 7 ya. Itu kalau sesuai timetable. Jadi aku berharap periodku bulan ini tetap berjalan normal, nggak mundur, tetap on time supaya timetablenya ini sesuai. Oke, ini sudah aku pakai di hidung kanan sama di hidung kiri. Kalau nama spraynya itu Synrel Naproxen Acetate ya. Ini yang 60 spray. Dia aku pakai ini baru hari ke-6. Selama pakainya itu sehari 2 kali, dia pakainya pagi sama sore di jam yang sama. Aku pakai ini kalau pagi itu jam 9.10, kalau sore jam 3.10. Ini kan dia sudah mulai reaksi ya, sudah
agak 5 menit tadi kita biarkan dari mulai kita spray yang awal. Sekarang aku mau minum air putih. Supaya rasanya nggak sepet. Nah, kalau yang ini obat spraynya ini kemarin aku dapatnya ini satu paket dengan Bemfolanya itu. Si Bemfola yang 225 IU. Tapi Bemfolanya lagi aku simpan di kulkas karena itu dia nggak boleh disimpan di suhu ruang, jadi harus dimasukin di kulkas. Nah, kalau si nasal spray ini dia disimpannya di suhu ruang. Jadi Bemfola itu aku keluarkan nanti ketika aku pakai di tanggal 19 Juli ya. Jadi masih ada di kulkas. Nah, setelah aku pakai nasal spray sama Bemfola, nanti ada lagi aku pakai yang Crinon Gel itu. Crinon Gel itu kan dia penguat kandungan ya. Setelah e-collection ya, sampai di sini dulu untuk program IFF-nya. Aku tadi sudah tunjukin cara penggunaan dan pemakaian si nasal spray ini. Sampai ketemu lagi di video-video kami selanjutnya. Semoga teman-teman suka, dan kalau misalnya berkenan boleh like dan subscribe channel YouTube-nya. Mudah-mudahan yang kami harapkan sesuai dengan program kami keberhasilan. Tapi kalau misalnya pun nggak juga berhasil lewat cara IFF kami bisa mendapatkan keturunan, ya berarti Tuhan punya rencana yang lain buat kami. Yang pasti kami sudah berusaha dulu untuk mengikuti treatment dari rumah sakit lewat medis dengan cara IVF. Terima kasih.